Pemirsa, pemerintah telah merestui pembentukan Badan Logistik dan Rantai Pasok oleh Kadin Indonesia, dan pembentukan badan ini diharapkan bisa semakin memperkuat kolaborasi dalam upaya memperbaiki logistik nasional sehingga bisa meningkatkan kinerja perdagangan dalam dan luar negeri. Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia baru saja membentuk Badan Logistik dan Rantai Pasok guna meningkatkan kontribusi pada penguatan konektivitas rantai pasok antar wilayah di tanah air. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Perdagangan berharap Badan Logistik dan Rantai Pasok bisa bekerja sama untuk memajukan sektor perdagangan. Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi pun mengapresiasi dan sekaligus mengajak para pelaku usaha untuk memperkuat kolaborasi dalam upaya memperbaiki logistik nasional. Sebab rantai pasok yang kuat diyakini akan ikut mendorong kinerja perdagangan baik di dalam dan di luar negeri. Kita harus terus memperkuat struktur industri kita sebagai bagian dari rantai pasok perdagangan global. Hal tersebut adalah kunci bagi kita untuk dapat terus bersaing di pasar global sekaligus menjadi pemimpin di pasar dalam negeri. Oleh karena itu, saya sangat mengapresiasi pembentukan Badan Rantai Pasok dan Logistik Kadin. Sementara itu, Akbar Johan selaku Kepala Badan Logistik dan Rantai Pasok Kadin Indonesia menegaskan bahwa pihaknya akan mengakselerasi harmonisasi regulasi dan implementasi sistem logistik dan rantai pasok yang efektif bersama stakeholder di industri dan perdagangan. Kami hadir untuk mengakselerasi harmonisasi regulasi dan implementasi sistem logistik dan rantai pasok yang efektif dengan stakeholder di industri dan perdagangan guna memacu pertumbuhan ekonomi nasional. Akbar menambahkan situasi pandemi juga telah menunjukkan perlunya perbaikan sistem rantai pasok dalam negeri yang akan difokuskan pada 3 sektor, yaitu kesehatan, pangan, dan energi. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema menarik pagi ini terkait dengan peran Badan Logistik dan Rantai Pasok Kadin Indonesia, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Akbar Johan. Beliau adalah Ketua Badan Logistik dan Rantai Pasok Kadin Indonesia. Ya, halo, selamat pagi Pak Akbar, apa kabar? Selamat pagi Mas Bas, salam sehat semuanya. Yes, salam sehat juga ini Pak Akbar. Baru saja membentuk ini Badan Logistik dan Rantai Pasok Kadin Indonesia. Sebenarnya apa yang menjadi latar belakangnya ini Pak Akbar? Mungkin bisa dijelaskan kepada pemirsa. Ya, sebenarnya latar belakangnya pasti ada common concern akibat daripada pandemi COVID-19 ini atau krisis kesehatan ini mengirim dan membuktikan bahwa betapa lemahnya ekosistem logistik dan rantai pasok nasional bahkan global. Sehingga apa? Ini yang mendorong Kadin Indonesia untuk bisa segera membentuk suatu badan yang mempunyai peran dalam membangun ekosistem dan tata kelola logistik dan rantai pasok nasional, Mas Pras. Oke. Jadi ada common concern di situ. Baik, itu dia. Untuk menyikapi lemahnya dari rantai pasok logistik Indonesia dan global, lantas bagaimana dengan posisi dan peran dari Badan Logistik dan Rantai Pasok Kadin Indonesia ini, Pak Akbar? Jadi sebenarnya Badan Logistik ini merupakan suatu cita-cita seluruh anak bangsa, ya, untuk bisa dapat menjadi strategic partner sekaligus sparring partner daripada pemerintah dalam hal pembentukan regulasi, dalam hal bagaimana melahirkan ekosistem dan tata kelola tadi secara efektif, tepat sasaran, dan less birokrasi. Ini yang diharapkan para stakeholder logistik di tanah air, Mas Pras. Oke, tapi kalau begitu dengan dasar yang cukup kuat, sebenarnya dari sisi permasalahan logistik nasional, kemudian rantai pasoknya sendiri, ini bagaimana kondisinya? Ada bottleneck di mana saja begitu Pak Akbar? Iya, sebenarnya ini sudah kita
banyak diskusi bagaimana potensi-potensi dan bottleneck yang sudah terjadi belasan bahkan puluhan tahun di negara kita. Oke. Bagaimana dari sisi komoditi terjadi imbalance kargo. Bagaimana dari sisi infrastruktur belum terjadi konektivitas infrastruktur pelabuhan, laut maupun udara, infrastruktur kereta api, bahkan juga infrastruktur jalan darat. Dari sisi SDM, bagaimana kita baru 5 tahun terakhir ini melakukan sertifikasi tenaga-tenaga SDM yang certified. Dan juga dari sisi regulasi, bagaimana hambatan-hambatan yang masih terjadi, silo-silo antara kementerian dan lembaga. Ego sektoral masih terjadi. Namun, tidak hanya di pemerintahan ataupun di lembaga, di private sector pun juga terjadi silo-silo. Inilah harapan daripada kehadiran Badan Logistik untuk bisa breakthrough, menghilangkan silo-silo tadi, menghilangkan ego sektoral tadi, baik di pemerintah maupun private sector, sehingga badan ini menjadi suatu badan yang benar-benar aplikatif yang dibutuhkan oleh seluruh stakeholder nasional di pemerintah ini. Baik, kalau kita coba tarik baris merahnya begitu ya Pak Akbar, kita lihat berarti pembenahan juga akan difokuskan kepada logistik tidak hanya darat, laut tapi juga udara begitu nampaknya Pak. Ya, itu kita sebut multimoda Mas Pras. Jadi multimoda itu seluruh moda transport ini akan kita mapping. Baik itu laut pun juga ada carrier-nya, ya ada armadanya. Armadanya pun macam-macam modelnya, ada tongkang, ada container vessel, ada container bulk atau curah, macam-macam. Nah, juga pelabuhannya sendiri sebagai gateway. Setelah pelabuhannya juga ada proses clearance di sana. Ada melibatkan beberapa kementerian di sana. Sehingga ekosistem baik itu multimoda maupun tata kelola pelabuhan, di dalamnya juga ada kepabeanan. Kalau kita bicara ekspor impor, ini yang akan kita lakukan breakthrough dalam waktu yang sesingkat-singkatnya Mas Pras. Nah, sebelum kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Akbar Johan, Ketua Badan Logistik dan Rantai Pasok Kadin Indonesia, berikut ini akan kami sampaikan infografik terlebih dahulu. Ya, data selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Ini adalah kinerja ekspor dan impor Indonesia per Oktober 2021. Di mana kita lihat ada kenaikan untuk ekspor di tahun 2021 menjadi 22,03 miliar dolar Amerika atau mengalami kenaikan sekitar 53,35% bila dibandingkan dengan Oktober tahun 2020 sekitar 14,36 miliar dolar Amerika. Kemudian dari sisi importasinya kita lihat juga ada kenaikan sekitar 51,06% dari Oktober 2020 14,36 miliar dolar menjadi 22,03 miliar dolar Amerika di bulan Oktober 2021. Dan selanjutnya kita akan lihat negara-negara mana saja yang menjadi penyumbang surplus perdagangan Indonesia. Ya, ada Amerika Serikat tercatat sekitar 1,3 miliar dolar, kemudian Filipina 0,71 miliar dolar, India 0,67 miliar dolar, kemudian Taiwan 0,4 miliar dolar dan China 0,38 miliar dolar Amerika. Dan selanjutnya kita akan lihat fokus kerja secara sektoral ya dari Badan Logistik dan Rantai Pasok Kadin Indonesia itu apa saja. Ya, yang pertama kita lihat ada sektor kesehatan, kemudian pangan dan juga energi. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Akbar Johan. Ya, Pak Akbar, berdasarkan data yang sudah disampaikan, nampaknya memang pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan ini memang cukup menantang begitu ya Pak Akbar. Lantas bagaimana dari sisi internalnya kita lihat dari Badan Logistik dan Rantai Pasok ini, khususnya mungkin dari SDM, kemudian prasarana dan sarananya untuk mendukung kerja ataupun kinerja dari Badan Logistik dan Rantai Pasok ini? Ya, Mas Pras, kita sepakat bahwa suatu organisasi secanggih apapun
kalau SDM-nya tidak mumpuni, organisasi itu akan jalannya lambat. Karena kami sangat concern di badan logistik ini ada wakil ketua, wakil kepala yang khusus mengurusi SDM dan pelaku jasa logistik. Dan tidak kalah pentingnya, kami juga akan terus mengembangkan yang namanya digital talent, ya, untuk bisa secara digital kami akan empowering, kami akan lakukan training, misalnya bagaimana cara handling packaging yang barang-barang termasuk dangerous good dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, bagaimana kami akan bekerja sama melakukan R&D dengan perguruan-perguruan tinggi nasional, sehingga kita tidak hanya menerapkan link and match, tetapi sekaligus kita menerapkan plug and play di setiap sektor ataupun dari klaster-klaster logistik yang membutuhkan SDM yang siap pakai, Mas Pras. Baik, tapi kalau kita lihat dengan berbagai upaya-upaya seperti digital telling, kemudian empowering, dan juga pelatihan-pelatihan, bagaimana meningkatkan riset dan development-nya juga, Anda melihat ini akan sangat efektif dalam mendukung kinerja badan ke depan? Ya, karena nantinya SDM yang dihasilkan oleh perguruan tinggi yang kita lakukan kerjasama tentunya tidak hanya untuk kepentingan badan ataupun kepentingan di Jakarta, tetapi bagaimana industri-industri kesehatan, industri pangan maupun industri energi dalam melakukan supply chain-nya, kami bisa melakukan plug and play dan link and match daripada kebutuhan SDM supply chain yang dibutuhkan masing-masing sektor tadi, Mas Pras. Sehingga waktu tidak terbuang untuk melakukan training lagi di industrinya, tetapi mereka sudah siap pakai dan certified. Nah, lantas ada beberapa sektor tadi yang akan menjadi fokus utamanya seperti kesehatan, pangan, dan energi. Nah, lantas seperti apa sih mekanisme kerja dari masing-masing sektor yang akan difokuskan sendiri nih, Pak Akbar? Iya, karena ketiga sektor ini dalam recovery pandemi krisis kesehatan COVID-19 ini menjadi concern utama pemerintah dan juga Kadin, sehingga menjadi tema kami pada saat 3 hari lalu melakukan launching. Kami melakukan webinar dan FGD bagaimana mengupas tuntas ya isu-isu dan masalah-masalah serta solusi dalam bagaimana bisa membuat ekosistem ketahanan pangan, ketahanan kesehatan, dan juga ketahanan energi. Sehingga hasil daripada FGD tersebut akan kami formulasikan dan akan kami mantapkan lagi di badan kami sehingga kami akan bisa sharing kepada sektor-sektor tersebut, Mas Pras. Nah, lantas bagaimana dengan implementasinya sendiri begitu? Apakah ini akan dilihat sampai dengan tahun depan juga begitu fokus dari ketiga sektor ini, atau akan berkembang seiring dengan berjalannya proses pemulihan ekonomi nasional sendiri? Iya, tentunya di badan kami ada program-program quick win, ada menengah dan juga ada jangka panjang. Yang menjadi target quick win kami yang tadi 3 sektor tadi, terutama di ketahanan kesehatan, bagaimana distribusi vaksin masih terus digeber oleh pemerintah, dan kami akan berperan bagaimana menerobos remote area yang mengalami bottleneck dalam hal distribusi vaksin tersebut. Ini juga kami libatkan tidak hanya pemerintah pusat, bahkan juga pemerintah daerah, serta asosiasi-asosiasi yang terkait, misalnya asosiasi rantai pasok cold chain, ini yang menjadi motor penggerak di lapangan, Mas Pras. Baik. Nah, lantas bagaimana dengan sistem pasar dari sisi permintaannya nih kalau kita lihat terhadap tantangan distribusi barang maupun jasa di Indonesia? Jadi pasar itu semakin menentukan karena logistik ini sebagai enabler trade, ya. Kalau pasar itu positif, masyarakat mempunyai daya beli yang tinggi, maka kebutuhan untuk produk juga makin tinggi. Di saat itu dalam mendistribusikan produk tersebut tentunya
peranan daripada logistik ataupun supply chain juga akan tumbuh. Sebaliknya, bila mana rantai pasok kami sangat efektif, sangat efisien, maka pasar pun akan mempunyai nilai tambah sehingga persaingan ataupun competitiveness daripada produk-produk yang ada juga semakin memberi nilai tambah kepada masyarakat. Baik, tadi di awal ini Pak Akbar, kita tahu Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi sudah mengajak para pelaku usaha untuk bahu-membahu berkolaborasi ini untuk memperbaiki sistem logistik nasional. Dan seperti apa kolaborasi yang akan dibangun oleh Badan Logistik dan Rantai Pasok Kadin Indonesia? Jadi kita punya slogan, Mas. Collaboration is better than competitive. Oke. Nah, ini yang kita bangun, bagaimana logistik ini adalah suatu ekosistem yang melibatkan multi sektor, multi regulator, multi pelaku. Di situ ada produsen, di situ ada retail, di situ ada penyedia jasa transport, ada pelabuhannya, bahkan juga ada pergudangannya. Jadi multi stakeholder inilah yang menjadi tantangan bagi Badan Kadin Logistik ini dalam menjadi dirijen, ya, bagaimana mengatur iramanya supaya selalu harmonis sehingga outputnya dirasakan langsung oleh masyarakat, harganya terjangkau, barangnya cepat sampai tujuan dengan waktu dan kepastian kapan tiba itu barang. Sehingga itulah menjadi moto daripada Badan Logistik ini, Mas. Baik, tapi kalau kita lihat dari sisi pelaksananya nanti begitu dengan melibatkan banyak pihak begitu, bagaimana Anda sebagai dirijen nih kali ini untuk bisa mensinergikan semuanya? Ya, tadi ya kami akan memberikan suatu kesadaran, ya, membangun suatu edukasi bahwa dengan logistik cost yang sudah 24% dan juga tidak ada kepastian daripada biaya, tidak ada kepastian daripada layanan, menjadi common concern dari semua kementerian dan lembaga, dari semua private sector untuk bersama-sama menjadi suatu gerakan, ya, untuk bisa menghasilkan output yang sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Ini menjadi tantangan tersendiri bagi kami, dan kami yakin dengan kesadaran tersebut sudah disampaikan oleh beberapa banyak menteri, bahkan presiden, untuk bisa segera mungkin merapikan biaya-biaya yang tidak perlu dalam ekosistem logistik ini, sehingga outputnya adalah logistik yang efisien dan efektif, Mas Pras. Baik, lantas Anda bagaimana melihat korelasi nih antara logistik, kemudian rantai pasok dan juga dari kinerja perdagangan nih, baik di dalam negeri maupun juga untuk global? Ya, perdagangan dan logistik ini seperti dua mata, dua sisi koin. Itu tidak bisa dipisahkan. Ya, tadi sebagai enabler daripada trader, pada saat perdagangannya tumbuh, pada saat itu terjadi daya beli masyarakat. Pada saat daya beli masyarakat, produksinya pun diminta untuk dapat mensuplai. Nah, setelah terjadi supply and demand, ya, disitulah peranan logistik dalam mendistribusikan barang tepat waktu dan tepat biaya dan tepat sasaran. Nah, sebaliknya pun kalau logistiknya efisien, logistiknya produktif dan efektif, akan dapat memberikan suatu nilai tambah bagi proses perdagangan itu. Sehingga daya saing bisa tercipta didahului dengan domestik, bahkan juga akan masuk ke global supply chains, sehingga proses ekspor dan impor daripada kedua negara, baik itu bilateral maupun multilateral, ini juga bisa dibuktikan dengan daya saing yang sudah bisa berkompetisi di dunia internasional, Mas. Dan kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Akbar Johan, Ketua Badan Logistik dan Rantai Pasok Kadin Indonesia. Ya, baik Pak Akbar, lantas bagaimana dengan kesiapan industri Indonesia, logistik dan rantai pasok kita begitu untuk masuk ke dalam supply chain juga nih di kawasan internasional? Perindustrian itu menjadi salah satu faktor utama daripada rantai pasok, ya. Dan kami yakin
industri dalam negeri ini terus bergeliat. Salah satu contoh bagaimana di grup kami di Krakatau Steel Group ya, bagaimana tidak hanya mengembangkan industri hulunya, tetapi juga masuk ke industri hilir dengan melakukan hilirisasi produk jadi, ya, sehingga ini menjadi suatu komoditi target untuk melakukan ekspansi ekspor Mas Pras ya. Nah ini sehingga apa? Kita juga sudah tidak ragu untuk masuk ke global supply chain di tataran internasional Mas Pras. Baik, tapi kalau kita lihat dengan kondisi seperti saat ini misalnya begitu, dan Anda yang sebagai akan mengepalai dari Badan Logistik dan Rantai Pasok Kadin Indonesia, perlu tidak sih didukung juga nih dengan aturan-aturan, atau Anda menginginkan justru ada relaksasi ataupun perubahan dari sisi aturan untuk lebih mengembangkan lebih jauh lagi logistik dan rantai pasok nasional? Ya, dalam waktu 3 bulan pertama Mas Pras, kami sedang memetakan regulasi-regulasi yang menjadi bottleneck. Tidak hanya di pusat, Mas Pras, juga kita akan turun ke daerah dengan bersinergi dengan kadin-kadin daerah, melihat perda-perda mana aja yang mempunyai potensi bottleneck, sehingga menyebabkan biaya ekonomi tinggi. Berikan kami waktu sehingga kami akan terus berdialog dengan stakeholder regulator, baik di pusat maupun di daerah, dengan melibatkan kadin-kadin daerah di provinsi, kota maupun kabupaten, Mas Pras. Baik, target sendiri Pak untuk meningkatkan konektivitas tadi begitu, karena melibatkan pusat dan daerah, karena memang mungkin ada beberapa bagian kebijakan-kebijakan di daerah yang juga perlu disinkronkan begitu ya Pak Akbar? Ya, jadi memang Mas, kita lihat 5 tahun terakhir ini bagaimana Bapak Presiden kita sangat agresif untuk membangun hard infrastruktur. Ya, bagaimana di Papua koneksi darat Papua sudah terhubung. Bagaimana pelabuhan-pelabuhan terus didorong. Kami dari Badan Logistik merasa sangat yakin dengan terciptanya hard infrastruktur. Ini pasti secara otomatis akan mampu menurunkan biaya kos logistik nasional. Tetapi kita nggak berhenti di situ. Itu tadi secara hard infrastruktur, kami juga akan mendorong kolaborasi dan konektivitas soft infrastruktur. Di dalamnya adalah regulasi tadi. Jadi quick win-nya adalah bagaimana mengharmonisasikan regulasi-regulasi yang sebenarnya sudah ada, namun terjadi overlapping. Ini yang menimbulkan waktu dan biaya ekonomi tinggi, baik di pusat dan terutama di daerah, Mas Pras. Ini menjadi PR quick win kita. Baik, itu akan kita tunggu nanti Pak, hasilnya akan seperti apa begitu ya Pak Akbar ya. Oke, next. Bagaimana optimisme Anda ini untuk melihat bahwa dunia logistik kita juga bisa menjadi pemimpin di negeri sendiri, kemudian juga bisa bersaing di kancah internasional? Ya, dengan bonus demografi Mas, 275 juta jiwa, dan juga dengan negara maritim 17.000 pulau, ini menjadi suatu pendorong yang tidak dimiliki oleh negara-negara, khususnya negara ASEAN lainnya. Bagaimana di pandemi krisis kesehatan ini, COVID-19, salah satu negara di dunia yang lebih dulu mendapatkan status recovery yang jauh lebih unggul daripada negara-negara maju. Ini harus kita apresiasi dan menjadikan momentum untuk kebangkitan logistik nasional menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Tanpa itu, kita self-confidence untuk maju ke mancanegara, ke persaingan internasional, ini akan tidak terwujud. Jadi tantangan kami adalah bagaimana menyatukan seluruh komponen anak bangsa, ya, untuk bisa bersama-sama, untuk bisa berkolaborasi dalam menurunkan biaya logistik dengan menciptakan ekosistem dan tata kelola logistik dan rantai pasok nasional, Mas Pak.
Baik, sukses terus Pak untuk Badan Logistik dan Rantai Pasok Kadin Indonesia. Mohon maaf waktu terbatas. Terima kasih banyak atas insight yang menarik dan semoga segala upaya yang dilakukan oleh Badan Logistik dan Rantai Pasok Kadin Indonesia juga akan semakin memajukan industri logistik dan rantai pasok Indonesia sehingga juga ini kita semakin bisa berkiprah di kancah dunia internasional. Terima kasih banyak Pak Akbar. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali dan stay healthy, Pak. Terima kasih. Ya. Salam sehat Mas Pras. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.